Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat subuh. Hurra, 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 hurra. Santri al-hurra. 30 juz, 30 juz. Al-hurra, al-hurra, al-hurra. Alhamdulillahirabbil alamin wa aqibatul muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Amma ba'd. Anak-anakku yang Abah cintai dan banggakan, alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini tinggal menghitung hari kita akan berpisah sementara waktu untuk kalian berkumpul dengan keluarga sama bunda dan ayahnya, dan Abah juga ingin joka-joka, ya kan, jalan-jalan ke kebun, ya. Nah, jadi intinya adalah malam hari ini pembekalan bagaimana kalian di rumah sehingga menjadi inspirasi bagi teman-teman seusiamu, bagi adik-adikmu, bagi masyarakat yang ada di sana, juga bagi kedua orang tua. Buatlah orang tuamu bangga, ya. Mondok itu keren, mondok itu keren. Jadi buatlah orang tuamu bangga. Jangan sampai mondok nggak punya perubahan. Jadi buatlah mereka bangga. Apa yang membuat mereka bangga? Satu, sholatmu disiplin. Kalau sudah waktunya segera ke musola, ke masjid. Jadilah yang berperan di sana, bukan jadi pengikut, tapi menjadi pemimpin, peran. Kalian berperan, azan, baca sholawat, ngimam yang bisa ngimam, khotib, ya, ceramah, kultum. Semua yang sudah diajarkan di sini praktik di kampung masing-masing, ya. Nanti divideokan, baru lapor ke grup, begitu, baru ada nilainya. Nanti ada lembaran tugas kalian selama di kampung. Itu hampir 1 minggu lebih, ya, 1 minggu lebih 3 hari kalau nggak salah, ya. Nah, yang kedua, bagaimana cara membanggakan kedua orang tua? Jangan pernah bilang kalau disuruh. Ikuti saja, ya. Tidak kita beli namanya iya, kata iya. Iya mak, iya bu, iya pak, iya bun, ya, ya kek kalau yang hidup sama kakeknya, ya. Jadi jangan sampai kita banyak menolak. Mentang-mentang kita mondok, kita nggak berani berjemur, bantu orang tua ke hutan, ya salah itu, ya. Mumpung kita di rumah, bantu mereka apa yang bisa kita bantu, nyuci piring, nyuci baju, yang laki berkebun ke apa, bantu orang tua. Jangan takut hitam, jangan takut hitam air kopi, banyak yang buru, putih air beras, banyak dibuang. Jadi jangan takut hitam, bantu orang tua. Kalau misalnya waktunya ke kebun di kampung sana, pergi ke kebun, bantu mereka, mau nyangkul gak mau apa, tunjukkan bahwa santri itu serba bisa. Apalagi yang perempuan, ya, tunjukkan kalian bisa masak, jangan dimasaki, masak sendiri. Masak, apalagi kalau sudah bisa masakkan orang tua, bakarkan ikan, ya, bakarkan daging, apa yang bisa kalian bakar. Yang penting jangan bakar rumah, ya. Itu. Jadi tunjukkan bahwa kalian mondok itu punya banyak skill, bikin jajan, bikin adonan, bikin apa, es cincau, apa kan namanya itu, yang sudah kalian praktikkan di sini.
Itu praktikan di rumah sehingga orang tua kita jadi bangga. Kemudian yang ketiga, perhatikan nih. Kemudian yang ketiga, jadilah inspirasi bagi sekeliling, bagi masyarakat. Sebelum azan berkumandang, kita yang duluan di masjid. Jangan kita yang diteriaki oleh kawan kita yang nggak mondok. Ayalau kita masih belum mandi. Nah, itu bukan inspirasi, ya, bukan santri inspirasi. Tetapi bagaimana kita seperti baginda Nabi besar Muhammad SAW, kita yang mengajak teman kita yang misalnya jarang sholat, ajak mereka supaya sholat. Kemudian yang malas ke masjid, ajak mereka ke masjid. Kita yang azan, pakai suara terbaik kita. Makanya dari kemarin disuruh belajar azan supaya di rumah tidak salah-salah azannya, ya, azan. Nah, jadi lihat waktu, oh ini jam segini, berarti perkiraan jalan saya ke masjid 5 menit, berarti sebelum 5 menit saya harus di masjid. Jadi jangan sampai azan duluan baru kita pergi ke masjid. Apalagi di waktu subuh, kita yang banguni bapak kita yang banguni ibu kita, mak yuk kita masjid, bu, pak, kita tahajud, begitu, ya. Apa yang kalian amalkan di sini jangan di rumah libur. Tahajudnya harus lebih kencang, ya. Kemudian akhlaknya harus lebih diperhatikan. Kalau ada orang makan jangan beludah, itu akhlak tuh. Kalau ada orang makan jangan buang ingus. Ini lihat orang makan, tidak boleh begitu. Nanti di rumah tidak boleh kayak gitu, ya. Jaga betul akhlak. Apalagi di kampung kalau ada orang tua duduk tapi gitu, jangan petentang kayak Fir'aun, ya. Tabe permisi gitu. Walaupun kita nggak kenal, kalau ada orang tua duduk di jalanan, kita lagi bermotor, apa halaknya di sini? Matikan motornya kalau di jalanan yang begini, enggak di jalanan jalan lalu lintas, apa namanya, poros. Yang begini maksudnya masuk gang sudah, matikan, dorong. Kalau ada orang tua sepuh lagi duduk, itu praktikkan di kampung. Jangan lihat orang duduk, orang tua lagi ngobrol misalnya, kita was. Ya, itu yang bikin kamu didoakan mudahan. Nah, jadinya orang kayak gitu, ya, akhirnya nanti jungkir balik nanti, ya. Nah, maka permisi gitu, ambil dorong. Oh, siapa itu? Santri Al-Huru. Memang di sana kan gitu jadinya. Memang di sana akhlaknya bagus. Tapi kalau kalian jelek di kampung, akhlaknya nggak dijaga, siapa yang rusak? Bukan hanya kamu yang rusak, pesantren juga rusak. Itu, ya. Maka tunjukkanlah, menjadilah santri yang memberikan inspirasi bagi orang lain, begitu, ya. Terus yang keempat, nah, yang keempat, jangan lupa silaturahmi, ya. Apa yang dilakukan Nabi di saat pertama kali ke Madinah, hijrah ke Madinah atau Yasrib dulu, adalah salah satu yang dilakukan oleh Nabi adalah wasilul arham, menyambung tali silaturahmi. Sering jalan ke orang tua-tua, guru kita, guru ngaji kita, guru-guru SD kita, ya. Kalau yang SMA, guru SMP-nya juga, ya. Kita silaturahmi, tanya kabarnya, bagaimana keadaannya. Kalau dia lagi sakit, sudah sepuh, ya, laki sama laki, pijiti kakinya, gitu. Kayak diajari di sini. Oh, kalau udah gitu, doa-doa terbaiknya akan keluar untuk. Itu yang membuat kita jadi suksesnya itu speed up, cepat sukses kita, karena banyak yang mendoakan kita sukses. Apalagi guru-guru
kita. Jangan sampai nanti pulang kampung mentang-mentang sudah nggak diajari lagi, lalu kamu anggap mereka itu mantan guru. Oh, salah ya. Walaupun dia dulu hanya mengajarimu huruf abata pun salah misalnya, tapi itu tetap gurumu. Jangan mentang-mentang Iqmal udah belajar di sini tahu huruf yang fasih sama enggak, lalu guru ngajinya di jonggon jonggon kampung diketawai. Nah itu salah, hilang berkah ilmu ya, karena dia kamu tahu namanya A, tahu namanya Ba, walaupun salah syanya misalnya wal inso. Jadi jangan karena dulu diajari salah misalnya lalu kita nggak anggap dia guru. Jangan, tetap silaturahmi, sambung wasilul arham, itu perintah Nabi, sambung tali silaturahmi. Apa konsekuensi kita kalau sambung tali silaturahmi? Satu, panjang umur, itu janjinya. Yang kedua, dibuka pintu rezeki dari min haitsu la yahtasib. Karena kita berkunjung ke guru kita, alhamdulillah walaupun kita nggak berharap, ampau keluar ya kan. Nah, itu namanya memperbanyak pintu keran rezeki. Sambung tali silaturahmi. Yang ketiga, apa manfaat silaturahmi? Akhirnya kita jadi banyak teman. Nah, apalagi di momen-momen sekarang ini ya, kita inginkan ada calon pemimpin kita yang bisa memajukan Indonesia, speed up, menjadi unggul, menjadi Indonesia yang dibanggakan di mata dunia, menjadi warga negara kita Indonesia yang mengatakan ini loh saya orang Indonesia, tidak malu-malu lagi. Itu yang kita inginkan, pemimpin-pemimpin yang bisa speed up, melakukan percepatan di dalam kemajuan. Nah, maka dari itu banyak silaturahmi, kabari tetangga kita, orang tua kita misalnya hanya pergi ke hutan, nggak tahu mana anak presiden. Kadang kan begitu ya, orang tua kita nggak tahu, dia nggak peduli dia. Nah, sarankan jangan sampai golput, harus memberikan hak suaranya ya, karena satu suara itu sangat menentukan Indonesia ke depan 5 tahun ke depan tuh. Maka jangan nanti orang tuanya pas pemilu pergi ke hutan nyensu ya, nggak mau dia nyoblos, masalah ya. Kita harus memberikan hak suara kita walaupun itu satu suara. Nah, itu sampaikan ke orang tuanya, ke tetangganya, teman-temannya,